Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komis Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang karena banyak yang masuk di DM Instagram admin Komunitas Sini Bisa, lalu juga di WA-nya kita membahas siapa saja yang boleh masuk di komunitas Yes. Karena wah banyak sekali yang tanya, Pak, saya ini udah usia 40 tahun, saya masih bisa masuk komunitas Yes nggak, Pak? Atau mungkin saya ini latar belakangnya bukan seorang pengusaha, Pak. Lalu apakah saya bisa join di komunitas Yes? Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Nah, guys, jadi kita akan membahas langsung tentang spesifik untuk komunitas Yes ya. Karena banyak pertanyaan yang masuk, Pak Vino, saya bisa nggak ya join di komunitas Yes kalau saya ini mungkin sudah usianya di atas 35 tahun, bahkan bukan golongan milenial gitu kan. Ini udah golongan kolonial. Apakah saya masih bisa masuk di komunitas Yes? Ataukah pertanyaan berikutnya, Pak, saya ini latar belakangnya bukan seorang pengusaha, saya ini cuma seorang guru, Pak. Apakah saya bisa bergabung di komunitas Yes? Atau mungkin juga, Pak, saya ini ada keterbatasan, Pak, modal saya terbatas, saya itu nggak bisa jualan dan lain-lain. Nah, ini akan saya jawab semua di video kali ini. Jadi teman-teman supaya nggak bingung, teman-teman juga punya satu pedoman yang sama gitu ya, atau mungkin satu jawaban yang sama untuk teman-teman di luaran sana juga yang sudah gabung di komunitas Yes. Anda ingin menjelaskan ke teman-teman kita yang lain, menjelaskan teman-teman kita yang mau gabung di komunitas Yes. Jadi jawabannya adalah apapun latar belakang Anda, berapapun usia Anda, ya kan, atau apapun keadaan Anda hari ini, Anda punya kesempatan yang sama, hak yang sama untuk bisa bergabung di komunitas Yes. Ya, entah itu Anda hari ini contohnya latar belakang gitu ya, Anda seorang guru, seorang dosen, seorang mungkin nelayan, petani, apapun itu. Karena kita punya beberapa murid-murid, mereka ada yang dari petani ya, mereka pekerjaannya petani, ada yang mungkin juga mereka ini mungkin ada juga yang seorang TKW ya kan, lalu mereka kerja di luar negeri, akhirnya bisa bekerja dan berbisnis di komunitas Yes ya kan. Terus lalu ada yang mungkin pekerjaannya buruh pabrik, teman-teman, seorang karyawan, entah itu Anda seorang dosen, guru, bahkan pemuka agama sekalipun, Anda juga bisa bergabung di komunitas Yes. Jadi dari berbagai latar belakang, apapun itu, ya kan, entah itu suku, agama, ras, apapun itu, entah itu ada di Indonesia ataupun di luar negeri pun juga boleh bergabung di komunitas Yes, teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Anda juga dari berbagai usia, ya entah itu rentan usia dari 15 tahun, 16 tahun, bahkan sampai 50 tahun, 60 tahun juga bisa bergabung di komunitas Yes, apapun itu. Jadi sama, saya punya beberapa murid atau beberapa tim juga, tim reseller yang mereka usianya udah di atas 50 tahun, 60 tahun, asal mereka mau belajar, asal mereka mau rendah hati untuk menimba ilmu kembali, ya kan, itu pun juga boleh bergabung di komunitas Yes. Jadi bebas untuk usia berapapun boleh. Tetapi memang kita khusus spesial untuk teman-teman yang usia 18 sampai 35 tahun, kita bimbing anak muda Indonesia ini untuk menjadi wirausaha mandiri, itu pasti. Ya kan? Tapi kalau Anda mungkin yang usia 50 tapi 60 tahun juga 50 sampai 60 tahun Anda berjiwa muda, Anda ingin kembali muda lagi gitu, teman-teman ya. Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami gitu ya. Anda bisa dapatkan semangat anak mudanya. Itu sangat boleh sekali. Karena kita nggak membatasi usia berapapun. Oke? Lalu juga mungkin yang nggak punya ilmu tentang bagaimana jualan, sebelumnya juga nggak punya latar belakang menjadi seorang pengusaha dan lain-lain, itu pun juga boleh gabung di komunitas ini. Jadi apapun hari ini teman-teman punya kesulitan apapun, kendala apapun atau keterbatasan apapun, Anda bisa dapat jawabannya di komunitas ini, komunitas Yes. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa testimoni gitu ya dari teman-teman yang di komunitas Yes. Ada dua, saya ingin tampilkan nanti, ada dari seorang ASN atau TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan, sekarang bisa berhasil di komunitas Yes. Dan juga yang kedua itu seorang petani, teman-teman, beliau juga ada tinggal di satu desa, saya ngomong satu desa, dan dia sangat sukses juga di komunitas Yes. Dan
beberapa hari setelah ini kita akan berangkat sama-sama ke Bangkok teman-teman bersama dengan seorang petani ini ya. Yang pertama tadi seorang TKI namanya Bu Ermiati, yang kedua namanya Bu Siti Kasana. Saya sudah pernah wawancara sebelumnya, saya ingin tampilkan videonya di video kali ini ya. Anda bisa tampilkan, kita bisa lihat sama-sama, tonton sama-sama betapa mereka banyak keterbatasan yang mereka hadapi, tapi mereka bisa berhasil di komunitas Yes ya. Dan pastinya teman-teman ini jadi motivasi buat kita, entah itu apapun hari ini kondisi Anda saat ini, itulah menurut saya nggak jadi masalah untuk Anda ingin meraih masa depan yang lebih baik. Oke, masa depan kita nggak dipengaruhi oleh masa lalu kita. Saya lagi, masa lalu Anda apapun hari ini, entah itu baik buruk apapun itu, tidak mempengaruhi masa depan Anda, karena masa depan Anda tergantung dari apa yang Anda lakukan hari ini. Jadi hari ini Anda mengambil langkah seperti apa, itulah yang menentukan masa depan Anda. So, hari ini video ini akan membuka wawasan kita, supaya ngerti komunitas ini nggak cuma untuk golongan tertentu atau untuk orang yang punya uang tertentu ya kan, orang yang punya banyak uang atau mungkin orang yang hanya anak-anak muda saja, itu semuanya bukan jadi halangan. Oke, tonton dulu video setelah ini. Ya, oke, Bu Ermi. Bu Ermi sekarang tinggal di mana? Saya di Taiwan, Pak Vino. Di Taiwan ya? Iya. Oke, baik. Bu Ermi sudah berapa tahun di Taiwan? Saya sudah 14 tahun, Pak Vino. 14 tahun? Lama banget. Iya. Berarti Bu Ermiati waktu itu masih SMA ya? Atau gimana? Saya nggak sekolah, Pak. Saya cuma SD sekolahnya. Nggak, maksudnya waktu usia berapa itu? Usianya sekitar 25. Saya udah punya anak sih waktu itu, sini juga. Waktu usia 25 ya? Ya, masuk ke Taiwan ya? Oke, di usia 25 tahun akhirnya merantau ke Taiwan dan sampai sekarang 14 tahun Bu Ermi. Luar biasa, 14 tahun. Nah, gini, kita mau tanya nih Bu Ermi. Ini kan Taiwan nih, Taiwan kan? Bukan di Jawa Tengah kan ini kan Taiwannya? Ya, iya, Taiwan. Kok bisa Bu Ermi kok bisa mengerjakan bisnis ini? Emangnya Bu Ermi nggak ngurusin kerjaannya yang di sana gitu? Ya Pak Vino, untuk saya pribadi itu waktunya emang saya bukan nggak punya waktu ya. Kalau dibilang kan banyak teman, saya nggak punya waktu Mbak gitu ya. Tapi saya sangat bersyukur Pak dengan keterbatasan waktu yang saya punya gitu ya. Karena saya kan harus utamakan kerja ya di sini, ngerawat anak, ngerawat orang tua, bahkan bersih-bersih lah pokoknya dari pagi sampai malam ya, jam 8 malam baru selesai gitu. Itu ya ini Pak, kalau saya ada waktu luang makan siang gitu ya, jam 12 sampai jam 1 kan istirahat. Saya buat mentoring, terus nanti besoknya lagi saya buat presentasi itu kayak gitu Pak. Pokoknya saya ada waktu siang gitu loh, saya mentoring ke tim-tim dan cari tim lah intinya ya. Saya buat YouTube juga. Kalau malam ya nggak ada webinar kan ada waktu luang ya jam 8 sampai ngantuk lah intinya ya jam 10, jam 11 saya buat YouTube, rekam gitu ya, saya sharing sendiri, terus besok kalau ada waktu luang saya edit gitu Pak. Yeah. Jadi harus ini loh, waktunya saya gunakan untuk ke webinar, ke Indonesia gitu, komunitas Yes gitu. Karena sebelumnya saya tahu komunitas Yes itu waktunya saya buang begitu saja, saya cuma main-main, nonton YouTube juga nggak tahu ini ya, pokoknya saya sebelum kenal itu ya amburadul gitu Pak, waktunya saya buang gitu. Tapi sekarang saya bersyukur bisa ketemu GG Indonesia ya, komunitasnya saya lebih baik, saya lebih ada ilmu yang benar-benar keren gitu ya, mengubah mindset saya dan ya seperti saat ini gitu Pak. Oke, baik. Jadi intinya waktunya walaupun 1 jam, berapa jam yang ada waktu luang, dimanfaatkan sebaik mungkin ya Bu ya? Iya betul. Itu sangat berharga sekali ya. Nah, sekarang gini Bu Ermi kan di Taiwan. Bu Ermi itu jualnya ke siapa gitu? Ya kan? Terus cara maksudnya gini, Ibu kan ngambil produknya di mana, di kantor mana, habis itu gimana distribusinya? Ibu semuanya by phone atau gimana? Semua pakai HP atau gimana? Saya ambilnya kan di GG Semarang ya Pak, karena saya kan padi ya, jadi saya langsung ambil di Semarang. Nah, sekarang saya kan ada ini ya admin kurir yang saya suruh ngambil di cabang Semarang gitu ya. Saya kirim ke alamat padi saya gitu. Karena
kalau member saya kan alamat Jepara ya Pak, karena saya KTP-nya kan masih Jepara, tapi kan anak saya di Pati ya, di keluarganya adik saya gitu. Jadi saya ada kurir di Semarang, saya suruh ambil ya, saya suruh kirim ke alamat Pati. Setelah itu saya kirim Jakarta ya, stiling ya Jakarta, langsung kirim ke Taiwan gitu Pak. Oh, jadi Bu Ermi tetap jual di Taiwan. Ada orang lain beli di Taiwan juga banyak ya? Ada yang di Hong Kong juga, di Malaysia. Jadi saya ngirimnya dari Pati nanti ke anak saya yang bantu, anak sama adik ya. Oh, jadi ketika saya beli, saya bawa pulang. Misalkan ada orang beli nih dari Hong Kong gitu ya, otomatis kan saya harus pakai member saya dan admin yang ngambil kirim ke Pati ya. Terus Pati nanti anak atau adik saya yang bantu untuk proses kirim ke itu Citylink Jakarta. Nanti ke alamat Hong Kong ataupun Malaysia. Langsung ya? Ataupun langsung gitu ya? Iya. Langsung connect ke Hong Kong atau ke Malaysianya langsung connect ya? Iya betul, dari Jakarta ya. Di Jakarta. Paham. Oke, jadi Bu Ermi ini punya nggak? Maksudnya konsumen juga yang di Indonesia juga ada ya? Ada Pak, ada. Ada itu ya? Beli ini vitamin C, terus apa itu namanya SGF ya, Nates juga ada. Oke. Iya sih. Bagus. Jadi saya bawa pulang dulu Pak, karena itu deket rumah. Jadi nanti anak saya yang ngirim gitu, yang nganter atau yang ngeposin gitu. Oke, jadi kerjasama sama anak, sama orang di rumah lah ya, atau bantu packing dan lain-lain. Nah ini kerjasama yang sangat bagus. Nah, terus apa motivasinya Bu Ermi gitu? Kok mau gitu ya, punya waktu yang sangat singkat, terus habis itu harus kontak-kontak ngirim ke sini lah, ngirim ke situ kan pasti pusing itu kan. Sedangkan orang-orang yang punya kantor di kantor cabangnya aja masih mikir lah jualan produknya tuh nggak mudah gitu. Tapi Bu Ermi kok bisa gitu loh. Udah harus kerja di Taiwan sambil ngurusin sebagai admin ibaratnya kan Bu Ermi ini kan kontak-kontak sini, telepon sana, telepon sini kan. Mentoring tim, apa motivasinya Bu Ermi gitu? Ya karena saya sendiri kan di Taiwan ya Pak, motivasinya saya punya misi, saya nggak mau merantau lagi gitu ya. Intinya saya pingin dapatin banyak, itu juga pinginnya nggak sampai merantau lagi gitu. Saya ajak teman-teman yang mau ya belajar di sini, saya pinginnya nanti tuh benar-benar pulang ada usaha sendiri di rumah ya. Karena untuk ini kan produknya emang bagus ya, saya sendiri tuh seneng banget, saya sudah minum dan anak-anak juga saya kasih ya Pak. Jadi anak saya itu perawat Pak yang pertama ya, bersyukur banget. Dia juga saya kasih produknya ya, Nates, lipstick juga ya, terus SOP juga, SGF, vitamin. Saya kasih semua anak-anak saya, adik saya, karena terutama ya pengen sehat gitu. Pertamanya ya sehat dan bisa membantu orang, tetangga. Ada yang sakit kolesterol, asam urat juga di sini ada gitu obatnya. Jadi benar-benar saya sangat bersyukur ya bisa ketemu di GG Indonesia dan komunitas Yes ini. Walaupun saya di perantauan dan waktunya ya itu tadi, saya waktu sedikit ya, tapi ya saya gunakan dengan baik lah intinya gitu. Seperti itu Pak Vino. Oke. Nah, apakah Bu Ermi pernah berpikir, kalau saya ini cuma lulusan S3, apakah saya bisa berhasil di bisnis ini? Ya, saya yakin banget Pak Vino. Saya yakin banget karena emang saya kan mungkin sudah terbiasa dari ini ya, kecil juga saya harus mandiri, saya harus bekerja keras ya buat tulang punggung ya intinya. Jadi walaupun saya SD itu saya benar-benar semangat karena di sini kan seringkali saya nonton Mary Riana ya, tahu ya Miss Mary, dan Pak Chandra juga itu setelah temu SP30 kan sudah dijelasin bahwa modal kita itu bukan hanya uang dan nggak lulusan apapun bisa. Walaupun SD ataupun nggak sekolah itu bisa, asal ada kemauan dan kerja keras. Seperti itu sih Pak Vino. Wah, luar biasa. Kenalin dulu nih Bu Siti Kasana, ini tim saya juga di Bengkulu, di Muko-Muko, di Sumatera, di Pulau Sumatera. Beliau ini seorang petani Bapak Ibu. Ya, seorang petani latar belakangnya, dan perjuangannya saya tahu beliau ikut YSEKEN waktu berapa tahun yang lalu. Ikut YSEKEN tuh harus naik naik travel lah. Naik kapal ya kayaknya. Naik travel dulu, habis itu naik pesawat, habis itu naik Gojek, naik kereta. Semua habis itu sampai nebeng Pak Vino juga. Ya, pokoknya mau ikut YSEKEN aja ini banyak tantangannya lah, karena terlalu jauh dan mau menghemat biaya.
Bapak Ibu harus berhemat biaya, dan beliau seorang latar belakangnya seorang petani, dan kemarin barusan dapat tiket Bangkok, itu luar biasa sekali. Nah, kita ingin dengar sharingnya juga nih, singkat boleh Bu Siti jelaskan bagaimana proses pencapaiannya, proses perjuangannya bisa capai tiket Bangkok. Itu kan mungkin di pedalaman ya, kita ngomong muka-muka tuh desa, betul nggak? Desa tuh sebenarnya kabupaten sih Pak Vino, cuman baru mulai berkembang kayak gitu. Nah, jadi ya kalau di tempat saya ini masih desa banget kayak gitu. Masih desa banget ya. Nah, itu gimana? Orang-orang desa aja hampir hafal gitu loh, karena cuma sedikit kayak gitu. Oke, orangnya cuma sedikit ya di desamu ya berarti ya. Sekarang pertanyaannya gimana kamu jual keke levos ke orang-orang yang notabene kita mikir, wah ini mereka ada uang nggak ya gitu. Nah, boleh Bu Siti sharingan. Oke, ya, terima kasih Pak Vino atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi mungkin saya bisa sharing sedikit ke teman-teman. Jadi awalnya saya tuh waktu awal-awal join itu susah banget teman-teman untuk jual keke levos ya. Untuk jual satu aja itu wah 2 bulan belum laku teman-teman. Jadi belum ada penjualan sama sekali, sampai saya tuh mau putus asa. Tapi karena dibimbing sama Pak Vino, disemangatin terus kan, akhirnya laku penjualan pertama. Setelah itu ada beberapa teman saya yang beli dan mereka merasakan manfaatnya. Lalu mereka cerita ke temennya kayak gitu, terus saya rajin juga posting di Facebook kayak gitu. Nah, jadi akhirnya ada beberapa yang beli. Terus sampailah bisa saya mencapai care dan ikut seminar Yes I Can. Nah, tapi setelah itu saya setelah itu kan menikah. Jadi awal-awal menikah itu menyesuaikan diri dulu dengan pasangan memang nggak mudah ya, karena basicnya suami saya itu ya bukan istilahnya kalau orang ngomong bukan di entrepreneur kayak gitu. Jadi memang agak susah kita menyesuaikannya. Nah, jadi saya berhenti waktu itu teman-teman ya. Setelah itu saya bilang sama Pak Vino, Pak Vino saya berhenti dulu kayak gitu. Tapi nanti saya janji saya pasti akan lanjut lagi kayak gitu. Nah, kemudian waktu di tahun kedua, waktu itu ibu saya meninggal kayak gitu. Nah, setelah itu saya benar down banget ya, istilahnya nggak ada lagi yang nyemangatin, karena kalau dulu yang bikin semangat tuh ibu ya. Udah nggak ada nyemangatin lagi, saya benar-benar berhenti dari keke Indonesia. Itu jadi kurang lebih hampir 2 tahun saya berhenti. Habis itu terus Pak Vino udah lama banget nggak kontekan tuh, hampir 2 tahun ya. Tapi Pak Vino masih sering kontak saya, cuman saya yang jarang kontak Pak Vino karena sebenarnya bukan murid yang baik juga kalau seperti itu ya teman-teman, tidak untuk dicontoh ya seperti itu. Nah, akhirnya Pak Vino kontak saya, terus saya teringat sama janji saya waktu dulu kan. Saya udah janji kalau saya pasti bakal kembali ke komunitas Yes kayak gitu. Terus saya mikir kalau enggak sekarang ya kapan lagi waktunya kayak gitu. Nah, pas waktu itu Pak Vino kontak saya, beliau kabarin ada program ke Bangkok kayak gitu. Nah, kalau dulu harus ngumpulin 36 paket. Itu menurut saya berat banget kalau dulu. Nah, pas Rito Bangkok ini 18 paket kayak gitu. Dan harganya cuma 1 jutaan kayak gitu. Saya pikir, wah ini harus dicoba, ini kesempatan yang bagus kayak gitu. Akhirnya saya coba, saya posting, ada yang beli. Besoknya lagi ada yang beli lagi. Terus saya bingung, saya bilang sama Pak Vino kan, Pak Vino ini saya nggak tahu deh, ini orang-orang pada beli padahal saya nggak promosi, nggak nawarin, saya cuma posting di FB aja. Saya nggak, kalau dulu saya nawarin ke orang, ke rumahnya, saya jelasin panjang lebar, tapi mereka nggak ada yang beli. Ini saya diem aja cuma posting, ada yang beli. Nah, tapi kata Pak Vino, nah itulah Siti kekuatan dari konsisten katanya. Jadi kalau kamu di bisnis ini bisa bertahan, nah lama-lama orang akan percaya sama kamu karena kamu nggak plain plan seperti itu. Jadi memang kamu benar-benar istilahnya setia dengan produk ini dan perusahaan ini kayak gitu. Jadi kalau kamu setia, kepercayaan orang terhadap kamu itu pasti lebih
meningkat lagi kayak gitu. Nah akhirnya sampai habis itu saya lebih semangat lagi, saya posting lagi, saya follow up orang-orang yang sudah pernah beli, saya tanya lagi masih dipakai enggak kalungnya, masih terasa enggak efeknya kayak gitu, dan mereka bilang dipakai terus masih terasa juga kayak gitu. Terus saya tawarin ini ada model yang terbaru loh, murah lagi kayak gitu kan, yang program bulan lalu. Nah terus kalau mau ambil ini lagi ada promo, dapat bonus lipstick lagi. Nah itu mereka banyak yang ngambil lagi, ada yang untuk anaknya, ada untuk ibunya kayak gitu. Jadi dari situlah dapat tiket Rito Bangkoknya Pak Vino. Wes, oke, tepuk tangan. Nah teman-teman nonton sudah lihat videonya dan Anda bisa dapat satu motivasi, inspirasi baru dari teman-teman kita yang dari berbagai latar belakang tadi. Mereka juga sangat berhasil, sangat sukses di komunitas Yes. Dan pesan saya satu buat teman-teman di sini yang apapun hari ini keterbatasan Anda, halangan Anda, sama seperti saya 7 tahun yang lalu, saya juga penuh keterbatasan, ya modal terbatas, semuanya terbatas teman-teman. Tapi komunitas inilah yang membantu saya untuk bangkit, untuk bisa maju, untuk punya masa depan yang lebih baik. Dan bersama-sama bergandeng tangan kita dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang ingin punya masa depan lebih baik. Inilah yang menjadi pondasi awal kita, semangat kita untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik teman-teman. Oke, saya doakan teman-teman yang nonton video ini Anda bisa dapat satu insight baru, semangat baru, dan Anda juga calon orang sukses berikutnya. Oke? Kalau suka video ini, bahkan kalau Anda merasa ini video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.